Selebriti Gisela Anastasia kembali menjalani pemeriksaan tambahan terkait kasus video syur yang menjeratnya. Sebelum lanjut menonton, bantu klik tombol merah subscribe dan loncengnya biar tambah semangat. 10 bulan usai kasus video asusila yang melibatkannya, Gisela Anastasia kembali jalani pemeriksaan. Sementara, 2 orang penyebar video asusila tersebut telah mendapatkan vonis hukuman 9 bulan penjara. Kekasih mantan pebasket Wijaya Saputra alias Wijin mengaku kini sudah lebih berdamai dengan keadaan dan kehidupan religinya sudah lebih kuat sehingga tidak panik seperti dulu. Mengingatkan kembali, saat itu polisi menyebut bahwa video syur Gisel dibuat di salah satu hotel kawasan Medan pada 2017 silam ketika Gisel sedang mengisi acara di kota Medan. Gisel mengundang Nobu untuk turut terlibat di dalamnya sebagai asisten manajer. Nobu sedikit pun tak keberatan dengan ajakan Gisel, meskipun saat itu dia sedang berada di Jepang. Akhirnya mereka bertemu di hotel. Menurut pengakuan Gisel dan Nobu, sebelumnya mereka sempat menenggak minuman keras, lalu melakukan hubungan layaknya suami istri. Gisel pun merekam adegan syur dengan ponsel miliknya. Tapi video syur tiba-tiba beredar di media sosial. Kepolisian pun mengidentifikasi 2 orang yang menyebarkan video tersebut. Mereka adalah PP dan MM. Mereka mengakui menyebarkan di akun Twitter pribadinya dengan tujuan meningkatkan jumlah pengikut di media sosial. Sementara itu, hasil pemeriksaan digital forensik menguatkan bahwa video itu diperankan oleh Gisel bersama Michael Yukinobu De Freitas. Video syur Gisela Anastasia dan Michael Yukinobu De Freitas mencuat pada awal tahun 2021 dan publik digemparkan dengan kemunculan video tersebut. Sejak mencuatnya kasus video syur yang menyeret namanya, Gisel harus menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya secara berkala. Gisel yang sempat mengelak akhirnya mengakui perbuatannya dan menyampaikan permintaan maafnya di depan publik. Hingga yang terbaru, Ibunda Gempi itu kembali dipanggil ke Polda Metro Jaya baru-baru ini untuk menjalani pemeriksaan tambahan terkait kasus video syur yang menjeratnya. Gisela Anastasia tiba di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya pukul 9.35 pagi pada hari Jumat 10 November 2021. Ia juga didampingi kuasa hukumnya Sandi Arifin. Sandi Arifin menerangkan, kliennya hadir memenuhi undangan penyidik dalam rangka melengkapi berita acara pemeriksaan. Ada 12 butir pertanyaan yang dijawab oleh Gisel pada pemeriksaan kali ini. Sandi tidak menyebutkan perihal materi pemeriksaan yang diberikan kepada Gisel. Karena menurut dia, itu kewenangan penyidik. Ia hanya mengatakan kliennya itu dicecar sejumlah pertanyaan selama penyelidikan. Gisel dan Nobu dijerat dengan pasal 4 ayat 1 Jungto pasal 29 dan atau pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Gisel dan Michael Yukinobu De Freitas ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pornografi berkait video syur pada Desember 2020 lalu. Namun, penyidik memutuskan untuk tidak menahan Gisel dengan pertimbangan masih memiliki anak yang berusia di bawah 5 tahun. Sebagai gantinya, Gisel harus menjalani wajib lapor setiap Senin dan Kamis dalam 1 pekan ke Polda Metro Jaya. Gisel bersyukur terkait video asusilanya. Polisi memberi kelonggaran waktu pemeriksaan yang sempat jeda hampir setahun. Dengan begitu, ibu 1 anak ini memilih menghabiskan waktu bersama sang anak. Kendati demikian, Gisel akan kooperatif menghadapi kasusnya dan siap apabila polisi memanggilnya kembali untuk dimintai keterangan tambahan.
Kekasih Wijin ini juga mengaku mempergiat ibadahnya serta mendekatkan diri pada Tuhan pasca tersandung kasus hukum. Selesai menjalani pemeriksaan, Gisela Anastasia tak menampik ada rasa takut saat dipanggil kembali oleh polisi. Hal itu lantaran wanita yang akrab disapa Gisel ini harus membuka memori kelam atas perbuatan masa lalunya yang kini menjadi bumerang untuk dirinya. Meski demikian, Gisel menyadari hal itu menjadi konsekuensi yang harus dihadapinya. Wanita yang berprofesi sebagai penyanyi sekaligus pemain film ini pun menerangkan dirinya terus mendapat dukungan dari keluarga dan para sahabatnya. Walaupun sempat khawatir, tetapi Gisel tak terlalu memusingkannya. Pasalnya, ia menyerahkan seluruh masalah yang dihadapinya saat ini kepada Tuhan. Meski sang anak tidak mengetahui masalah yang tengah dihadapinya, namun Gisel menilai Gempi seakan paham apa yang sedang dialami olehnya. Setahun berlalu, Gisela Anastasia tetap merahasiakan kasus video asusila yang menyeret namanya dari Gempi. Hal itu dilakukan aktris berusia 31 tahun ini demi kebaikan sang buah hati sekaligus demi menjaga tumbuh kembang sang anak di masa mendatang. Gisel pun disinggung mengenai ketidakhadiran Wijin sang kekasih. Terkait hal ini, Gisel menjelaskan bahwa hubungannya dengan Wijin baik-baik saja. Ia mengatakan kekasihnya pada hari ini tidak menemaninya di kantor polisi karena terbentur tanggung jawab pekerjaan. Jangan lupa klik tombol merah subscribe dan loncengnya biar update terus berita